Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol tentang basic management for leader. Nah, sebagai seorang leader, teman-teman harus tahu dong basic management itu seperti apa. Karena apa, teman-teman? Sebagai leader itu, aktivitas paling utamanya adalah memanage. Memanage apa? Mulai dari people, pekerjaan, tuntutan, budget, dan juga dengan pihak eksternal, mau itu vendor, mau supplier, mau customer di eksternal. Bisa bayangin dong, kalau teman-teman yang punya jabatan sebagai seorang leader, tapi nggak punya kemampuan atau nggak pernah belajar, atau jangan-jangan bukan lulusan dari manajemen, dan tidak pernah belajar khusus bagaimana kita paham memanage semuanya tadi yang saya sebutkan secara basic. Akibatnya apa? Kalau kita skip hal ini, tentu kita akan jadi leader, tapi bukan leader. Apa maksudnya? Artinya, banyak penelitian ataupun definisi yang menyebutkan leader itu kan dia seharusnya memimpin ya. Teman-teman jadi karyawan dan leader itu kan memimpin. Tapi pada kenyataannya teman-teman banyak melakukan instruksi ataupun teknis secara detail 100%. Dan itu bukan disebut sebagai leader. Dan juga teman-teman tidak punya kemampuan untuk mendelegasikan sebuah tugas kepada tim-tim yang lain. It's not a leader. Dan juga teman-teman ini tipe yang sangat tidak bisa menegur tim atau bawahannya yang melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak tepat, tidak efisien, pemborosan. Maka Anda disebut bukan leader. Lalu mulai dari mana nih teman-teman? Ya teman-teman punya kemampuan basic sebagai leader, sebagai karyawan, dan sebagai seorang business owner mau apapun. Teman-teman kalau punya bawahan minimal 1 disebut sebagai leader. Dan leader ini dengan levelnya banyak ya. Mulai yang paling rendah sampai yang paling atas disebut sebagai leader. Kita mulai. Basic apa aja nih yang perlu teman-teman pelajarin biar teman-teman qualified-nya sebagai leader itu makin mantap. Yes! Kita mulai dari evolusi manajemen dulu nih. Teman-teman perlu paham dan tahu. Yang pertama ada era eksekusi. Jadi di masa ini sebagai seorang leader itu ngasih tugas, pokoknya kamu eksekusi, kamu ngerjain, fokusnya ke produktivitas, ke efisiensi. Jadi ibaratnya di sini kita memperlakukan orang itu as a robot. Yang dia dikasih instruksi, kerjakan, selesai, udah. Dan ini ternyata tidak bertahan lama. Lalu muncullah fase yang selanjutnya, yaitu fase keahlian. Di mana sebagai seorang leader, kita perlu memperhatikan, melihat, mendeteksi, dan mengetahui keahlian-keahlian atau skill, kebutuhan, kompetensi, apa saja yang diperlukan oleh tim-tim kita, sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang jauh lebih baik dan lebih maksimal lagi. Dan era yang ketiga ini yaitu di fase empati. Jadi teman-teman sebagai leader ini mampu memiliki kemampuan empati dengan siapa? Dengan tim-timnya dong. Bayangin, kalau leader nggak punya empati, pasti dia sebagai leader yang cukup ambisius, dia nggak peduli dengan kondisi psikologis, perasaan tim di bawahnya. I don't care gitu. Yang penting dia ngerjain, dia digaji, udah selesai. Nah, di fase empati ini sebagai leader teman-teman perlu memperlakukan timnya itu as a human. Jadi bukan robot. Human yang punya perasaan, yang punya pikiran yang berbeda, dan juga mungkin punya trauma, kondisi mental yang berbeda, dan hal-hal lainnya yang menyangkut as a human, like kita aja sebagai seorang leader.